Halo guys, apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, jadi hari ini saya didapat tugas dari Ibu Padma untuk sebagai koordinator daripada produk eksekutif, di mana saya ingin untuk menyampaikan tentang konsep sehat menghadapi new normal. Nah, jadi sekarang kita sudah saatnya untuk kita bersahabat dengan COVID-19 ya, itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa bukannya kita terus mengasingkan diri atau di rumah terus, tetapi kita mulai untuk keluar untuk kita bersahabat dengan COVID-19. Ya, seperti hari ini saya pun sudah keluar dari rumah untuk menuju Keling Tower. Baik. Nah, tentunya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang sekilas tentang new normal ya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu semuanya pahami bahwa tatanan hidup baru yang muncul untuk beradaptasi dengan COVID-19 yang sampai sekarang masih belum mereda. Jadi kalau kita lihat bahkan hari-hari ini di saat dibebaskan dengan adanya new normal ini, kasus COVID ini bukan menurun, malah semakin meningkat ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat perharinya aja bisa sampai 1000-an lebih yang terjangkit COVID-19 ini. Nah, bahkan total yang kemarin semalam saya lihat itu ada 40.000 orang yang terjangkit COVID-19 ya, dan yang meninggal sudah 2.300-an orang. Nah, ini tentunya yang mengakibatkan bahwa bagaimana sih kita mau aktif di lapangan, mau bergerak, mau berjalan, tetapi kita juga aman buat diri kita ini. Nah, di sini yang penting bahwa Bapak Ibu nanti kepahami ya. Nah, kemudian aktivitas sehari-hari mulai dilakukan di luar rumah, tapi dengan protokol kesehatan. Nah, tentunya protokol kesehatan ini yang kita harus jaga. Ya, kalau Anda tahu protokol kesehatan ini yang pertama adalah jaga jarak ya. Jadi tolong Anda setiap berbicara, bergaul atau berkerumun dengan beberapa orang, jaga jarak ya. Yang idealnya itu adalah antara 1,5 meter, kalau perlu sampai 2 meter. Itu akan lebih aman buat kita ya. Nah, yang kedua ya gunakan masker. Ya, ini penting karena masker ini merupakan proteksi kita sehingga kita tidak, kemungkinannya kecil sekali untuk tertular COVID ini. Jadi masker ini penting ya. Terus yang ketiga yaitu jangan kita menyentuh permukaan wajah ya. Jadi tangan kita ini bukan apa-apa ya. Yang ditakutkan pada saat kita perjalanan sampai ke satu tempat, kita memegang ataupun kita tertular atau menempel virus COVID ini di tangan kita. Nah, yang keempat itu adalah sering-seringlah untuk kita mencuci dengan sabun ya. Jadi di sini tolong cara mencuci pun juga Anda harus paham ya. Jangan sampai kita mencuci asal aja, kalau perlu sampai 1 menit ya. Jadi kita cuci sela-sela tangan, jari dan sebagainya. Baik. Nah, itu tadi yang merupakan dasar untuk kita bersahabat dengan new normal. Saya mencoba menyampaikan tentang World Health Organization, yaitu WHO ya. Jadi di sini WHO mempunyai dasar bahwa kesehatan adalah suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani serta sosial ekonomi. Nah, jadi kalau di sini Anda pahami bahwa WHO tidak menerima saja tentang hanya sehat ya. Jadi bukan hanya sehat, bukan hanya sejahtera jasmani tetapi rohaninya. Jadi di sini kesatuan ini yaitu tentang sosial ekonominya juga harus ada. Makanya kita beruntung kita join di Keling ini, ketiga hal ini kita dapatkan semuanya. Bukan hanya sehat, bukan hanya sehat jasmani, bukan hanya sehat rohani, tetapi sosial ekonominya juga ada. Baik, berikutnya kita coba lihat bahwa sehat adalah keadaan sehat adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis ya. Jadi di sini. Jadi ini ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Nah, kemudian kita lihat di sini ada COVID-19. Nah, sebelahnya ini ibu ini tetap bersemangat
walaupun usahanya selalu gulung tikar. Jadi Anda lihat itu Bapak Ibu ya. Jadi sebelahnya ada tikar, dia selalu gulung tikar tiap hari, digulung, digelar, digulung, digelar, tetapi dia tidak pernah mereda, selalu semangat ya. Jadi makanya saya himbau kepada Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, keadaan ini memang kita harus aware, sadar bahwa kita memang nyata-nyata harus merubah, beradaptasi dengan new normal ini. Ya, karena kalau tidak, kita tidak ada pilihan. Ya, memang kita harus melakukan dengan segera tanpa kita menunggu-nunggu lagi. Ya, tentunya protokol kesehatan kita itu yang perlu kita jaga ya. Baik. Kemudian kita lihat di sini ada 3 pola hidup sehat. Nah, tentunya Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Jadi 3 pola hidup sehat ini, yang pertama adalah pola pikir, yang kedua pola hidup, yang ketiga pola makan. Nah, jadi ketiga ini kalau kita tidak perhatikan, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan kesempurnaan dalam kita hidup. Ya, makanya dalam hal 3 ini kita lihat. Jadi yang pertama pola pikir. Jadi pikiran akan melahirkan mindset, yaitu pola pikir kita. Jadi Anda memikirkan, makanya tolong jangan terlalu banyak terbebani pikiran kita ini. Walaupun ya maaf ya, mungkin bisnis kita juga lagi menurun, ya bahkan sampai bonus juga menurun. Nah ini nggak usah kita terlalu kalut, tetapi kita langsung berupaya, kita langsung action, langsung bertindak. Ya, apalagi sekarang kita sudah diajarkan tentang business scaling secara online. Nah ini juga menambah kemudahan kita untuk kita mau melakukan dan bertumbuh. Baik. Nah kedua, apa yang dipikirkan positif atau negatif akan mengeluarkan pikiran atau output positif dan negatif pula. Jadi di sini tergantung dari kita ya. Makanya kalau Anda berpositif thinking ya Anda akan positif juga. Tapi kalau Anda negatif thinking ya Anda akan negatif ya. Baik. Terus kemudian pikiran akan mempengaruhi fisik, perasaan, sikap serta kondisi jiwa. Ya, jadi di sini. Jadi kalau Anda berpikiran ini berdampak kepada jiwa kita. Hasil penelitian, lebih dari 75 penyakit tubuh berasal dari dialog negatif ya dengan jiwa. Jadi yang saya lihat, saya baca-baca juga, ternyata yang meninggal tentang COVID ini di usia yang lanjut ya. Dan mungkin ini juga mempengaruhi dari pola pikir, ketahanan kita. Makanya tolong kepada Anda, ketahanan untuk berpikir ini lebih dijaga ya, jangan sampai kita ke negative thinking, jadi kita ke positif aja. Ya disyukuri, dengan pensyukuran ini pasti akan memberikan kemudahan dan ketenangan bagi kita. Nah, pikiran positif akan menghasilkan hormon neta endorfin. Jadi kalau hormon endorfin ini diproduksi karena kita bahagia, ya akhirnya kita juga akan jauh lebih senang ya. Nah, sedangkan pikiran negatif akan mengaktifkan hormon non-adrenalin ya. Jadi kewaspadaan. Nah, tingkat ketakutan ini yang akhirnya hormon kortisol ya, hormon cemas ini akan diproduksi dengan banyak dan di sinilah akhirnya penurunan daripada daya tahan tubuh kita. Makanya tolong kepada Anda nggak usah terlalu berpikir. Lebih baik kita bertindak dan bertindak ya. Baik. Kemudian kita lihat pola hidup ya. Jadi yang kedua, kalau tadi pola pikir, sekarang pola hidup. Pola hidup yang baik teratur akan sangat mempengaruhi kesehatan seseorang ya. Jadi diantaranya dengan cara berolahraga ya. Tentunya Anda diharapkan untuk berolahraga 3 sampai 5 kali seminggu ya. Kemudian akan menguatkan sistem imun tubuh. Jadi ini pun kita lakukan nggak usah terlalu lama ya. Mungkin antara 15 sampai 30 menit. Kita gerak badan atau kita jalan pagi ya, ini cukup efektif untuk kita bisa mendapatkan kondisi tubuh yang lebih baik. Kemudian menghindari gaya hidup yang negatif ya. Jadi di sini ada merokok, minuman beralkohol, bersoda, serta mengurangi pengaruh radiasi, elektromagnetik dan ponsel dan lain-lain ya. Kemudian melakukan ya seks yang aman. Jadi tolong di sini ya kita lakukan kepada pasangan kita aja. Terus kemudian menghindari penggunaan kosmetik yang berbahaya ya, karena kosmetik ini dekat sekali dengan wajah kita. Makanya kalau bisa tolong ya ke yang mungkin suatu saat kita biasa pinjam kosmetik dengan teman dan sebagainya, untuk saat ini hindari itu ya, karena itu cukup berdampak. Karena kosmetik ini kita pakai dalam wajah kita yang berdekatan dengan daerah
ini yang dikatakan respiratory, yaitu daerah pernafasan kita atau daerah muka kita, ya. Nah, di sini yang cukup membahayakan, akhirnya memudahkan untuk virus corona itu masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu pola makan. Jadi pola makan ini cukup mempengaruhi daripada daya tahan tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, saya melihat banyak teman-teman ini di dalam pola makannya juga tidak teratur ya, apalagi waktunya, mungkin karena kesibukan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini memahami irama biologis tubuh yaitu fase pencernaan itu di pukul 12 sampai pukul 8. Jadi kalau Anda lihat, pukul 12 sampai pukul 8 malam ya. Kemudian fase penyerapan, jadi absorbnya itu dari pukul 8 sampai pukul 4 pagi. Nah, tolong kepada Bapak Ibu usahakan kalau di atas jam 8 malam, ya kalau bisa jangan makan. Tapi kadangkala memang kita sulit ya, kalau kita lagi kelaparan, suka iseng, nyemil dan sebagainya, akhirnya itu yang menjadikan perut kita jadi membesar jadinya ya. Baik, kemudian fase pembuangan. Nah, fase pembuangan ini antara pukul 4 pagi sampai pukul 12 siang ya. Jadi di sini masa-masa kita untuk membuang atau mengekskresikan, mengeluarkan ya. Jadi begitu. Baik. Nah, konsep sehat Keling dalam menghadapi new normal ini sebentar saya akan coba sampaikan beberapa hal di sini Bapak Ibu. Nah, tentunya dengan Anda nanti memahami tentang konsep kesehatan Keling ini akan membantu menjaga daripada stamina kita. Ya, banyak orang yang menganggapnya bahwa nggak perlulah, saya masih muda, saya nggak perlu begitu-begitu, saya nggak perlu food supplement, tidak perlu makanan sehat. Tapi dalam pola hidupnya, pola makannya, dan pola pikirnya dia tidak terjaga. Akhirnya ya banyak orang tidak perlu umur sampai 45-50 tahun, tapi dia sudah kena stroke ya. Nah, ini kenyataan bahwa stroke ini tidak melihat usia. Makanya tolong kepada Anda, sebaiknya kalau kita bisa jaga mulai dari awal, kenapa kita tidak lakukan? Nah, saya melihat banyak orang-orang itu mampu membeli jam tangan mahal, mampu membeli baju atau ini mahal-mahal, mampu membeli rumah atau mobil mahal juga, tetapi dia tidak mampu untuk menyiapkan budget untuk dia melakukan kesehatannya, yaitu dengan pola memberikan food supplement yang dibudgetkan ya. Kurang lebih kalau Anda mau lakukan antara 3 sampai 2 sampai 3 juta atau mungkin itu bertahap kita lakukan. Nah, ini perlu untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia, di sini ada 6 ya, yaitu udara, air, makanan dan minuman, keseimbangan emosi, olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Makanya tolong kepada Anda 6 faktor ini biasanya kita lakukan nggak yang terbaik ya. Kadangkala kita tahu bangun pagi itu sehat nggak Bapak Ibu? Terus bangun pagi, jalan pagi, sehat nggak kira-kira? Nah, kebanyakan orang tahu bahwa jalan pagi itu sehat. Tetapi saya tanya kepada Anda, apakah Anda melakukan ini? Ya, ternyata tidak. Makanya tolong di sini kita harus pahami bahwa 6 faktor ini. Nah, kita lihat sekarang tentang organ yang ada dalam tubuh kita. Jadi anggota tubuh yang terkecil, kalau Anda lihat di layar ini, anggota tubuh yang terkecil itu adalah sel ya. Jadi kalau kita lihat sel, kumpulan dari sel itu adalah jaringan. Jadi kumpulan dari sel itu jaringan. Nah, kumpulan dari jaringan itu adalah organ. Ya, jadi kalau Anda tahu kumpulan daripada jaringan itu adalah organ. Kumpulan organ itu adalah sistem organ. Jadi ketiga sistem ini yang dipadukan. Nah, akhirnya kumpulan daripada sistem organ itu adalah tubuh kita. Makanya kalau Anda paham, anggota tubuh kita yang terkecil itu adalah sel. Nah, saya berkaitan dengan ini, saya coba sampaikan kepada Anda bahwa ini perbedaan obat dengan produk Keling. Nah, jadi di sini. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, di slide ini, kalau obat itu bekerjanya kepada tubuh. Ya, jadi kalau Anda tahu obat itu kerjanya ke tubuh kita. Makanya kalau Anda pusing, Anda minum obat pusing, kemudian hilang nggak pusingnya? Pasti hilang ya Bapak Ibu ya. Tetapi besok bagaimana? Kambuh lagi. Nah, ini yang terjadi.
inilah sifat daripada obat, bahwa obat itu bekerja kepada tubuh, di mana dia bekerjanya hanya temporary, sesaat ya. Tetapi ketika kita tidak minum obatnya atau mungkin kita jeda dalam waktu yang lama, akhirnya pusing itu akan kembali. Nah, di sini berbeda dengan produk Keling. Kalau produk Keling itu bekerja pada sel. Jadi kalau Anda lihat, sel itu tadi anggota yang terkecil dari tubuh kita. Makanya produk Keling bekerja kepada sel. Untuk Anda pahami, di dalam kita mengkonsumsi produk Keling ini pun kita harus rutin ya. Makanya tolong kepada Anda, saya mau tanya ya, kalau kita minum obat tidak rutin, kira-kira sembuh nggak Bapak Ibu? Tidak ya? Nah ini yang terjadi. Kalau kita tidak minum obat secara rutin, itu kita tidak akan sembuh. Nah begitupun sama, apalagi dengan produk Keling. Karena produk Keling itu bekerja kepada sel. Jadi anggota tubuh kita yang terkecil. Makanya tolong kepada Anda, di dalam mengkonsumsi produk Keling nanti, jangan sampai Anda jeda. Ya, kalau perlu terus rutin, berkesinambungan. Sehingga itu menjadikan habit kita, akhirnya kita tidak perlu mengingat lagi untuk mau mengkonsumsi, tetapi kita langsung minum. Nah itu kita sudah refleks ya. Contoh kayak saya sudah hampir 18 tahun di Keling ini. Ya, saya jalankan bisnis Keling ini. Setiap pagi saya harus minum apa, setiap malam pada saat pulang harus minum apa, itu sudah terprogram. Dan itu sudah di bawah otak sadar tanpa kita ingat-ingat lagi. Ya, jadi ini yang kita lakukan. Makanya nanti Anda rasakan, itu akan berdampak kepada kita. Makanya orang yang tidak mengkonsumsi food supplement atau makanan sehat ini, itu biasanya yang saya lihat ya, wajahnya jadi boros. Makanya kalau Anda hari ini ada yang mukanya boros, ya, yang usianya masih muda tapi kayaknya sudah tua. Nah, ini biasanya orang itu tidak rutin atau tidak mengkonsumsi produk dengan baik, ya. Nah, kayak saya ini karena saya rutin, saya menganggap bahwa ini sesuatu yang memang perlu untuk tubuh saya, ya kenapa saya tidak lakukan, ya. Jadi di sini. Baik. Nah, kalau Anda lihat sekarang di sini, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan mungkin ya, kita mau lakukan dengan kuis ya Bapak Ibu ya. Anda siap ya? Jadi pertanyaan sudah ada di layar itu. Sebutkan 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, di sini ya. Jadi Anda lihat di bawah sini ya. Ya. Jadi sebutkan 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi tolong Anda jawab. Nah, nanti kita akan berikan hadiah ya. Tolong ya saya ini kan. Baik. Nah, saya coba lanjutkan lagi ya. Jadi di sini faktanya jadi di sini adalah gambar daripada pencernaan kita Bapak Ibu. Saya melihat banyak orang tidak sadar bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan itu tidak semuanya akan diekskresi, akan dikeluarkan. Jadi kalau Anda lihat itu gambar kolon ya, di mana gambar kolon itu ada cekokan-cekokan ya, ada cekokan-cekokan. Nah, cekokan ini itu yang mengakibatkan mengendapnya. Ya mungkin Anda mengkonsumsi banyak minyak-minyakan, lemak-lemakan, daging-dagingan, itu tidak semuanya akan diekskresi, dikeluarkan. Ya, akhirnya dia berdampak menutupi daripada daerah kolon itu. Nah, karena tertutup, dampaknya apa? Penyerapannya tidak maksimal. Nah, kalau penyerapannya tidak maksimal, maka hasilnya juga tidak optimal. Nutrisi yang kita makan itu tidak bisa diserap secara maksimal. Akhirnya input sama outputnya sama. Ya, makanya banyak orang kaya yang dia cukup makanannya bergizi, tetapi setelah dites dia kurang gizi. Kenapa? Karena salah satunya adalah kotornya di usus tadi. Makanya tolong kepada Anda, menjaga tubuh kita itu bukan setakat hanya mandi saja atau mengganti pakaian saja, tetapi perlu adanya detoksifikasi, mencuci daripada usus ini. Ya, jadi usus ini juga perlu dicuci. Jadi kalau Anda lihat itu gambar anusnya juga di daerah saluran anusnya itu cukup kotor sekali, ya. Nah, di situ yang akhirnya menurunkan. Jadi metabolisme rusak, sistem kekebalan tubuh menurun dan menjadi sumber penyakit kronis dan penyakit infeksi. Makanya kalau Anda nanti berkala melakukan pola detoksifikasi, itu akan membantu untuk membersihkan dan memaksimalkan apa yang kita konsumsi. Baik, kita lihat berikutnya.
Nah, kita lihat di sini adalah ya ini gambar tentang apa penumpukan daripada makanan yang tidak dikeluarkan. Jadi dilihat nih, itu yang paling kanan itu ada gambar toksin-toksin yang cukup parah sekali, sehingga itu yang menjadikan penyakit di dalam tubuh kita, bahkan sel kanker maupun tumor itu akan terjadi di sana. Ya, makanya berkala nanti kalau Anda lakukan dengan pola detox, cleansing ini akan membantu kita. Kita lihat berikutnya. Nah, di sini bahwa PT Keling Indonesia itu menyediakan yang bermacam produk. Dari kepala sampai kaki itu semuanya ada. Jadi nggak usah takut ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau Anda nanti sudah join ataupun menjalankan bisnis di Keling ini, kita berbicara dengan siapapun, kita bisa menyasar kepada apa yang diperlukan oleh klien atau customer kita ataupun member-member kita ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya mau membicarakan tentang konsep kesehatan Keling. Jadi menghadapi new normal ini. Nah, konsep kesehatan Keling ini ada 3. Jadi kalau Anda lihat bahwa ada cleansing, balancing, dan activating. Ya, tentunya kalau cleansing membersihkan toksin yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun, ya, yang selama ini mungkin Anda belum pernah detox. Dan ini saya tidak menyangka dengan banyak juga member-member kita juga yang belum melakukan detox. Makanya ini berkesempatan ya. Apalagi di saat new normal ini kita juga masih banyak orang yang masih work at home ya. Jadi bekerja di rumah, ini berkesempatan untuk kita melakukan cleansing ya. Nah, yang kedua balancing, yaitu mensuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh. Jadi kalau tadi sudah di cleansing, sudah dibersihkan, maka dia memberikan nutrisinya. Nah, tujuan nutrisi ini adalah untuk menyeimbangkan tubuh. Jadi dan akhirnya ketiganya adalah untuk activating, yaitu mengaktifkan sel tubuh untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Makanya ketiga unsur ini semuanya produknya telah disiapkan oleh kita. Ya, jadi makanya tolong kepada Bapak Ibu nggak usah takut ya, karena dengan adanya 3 produk ini kita akan terwakili untuk menjadi sehat. Ya, baik. Saya ceritakan produk yang pertama tentang Redens ya. Jadi kalau Anda tahu ini adalah produk detox yang cukup mutakhir dari Keling. Jujur aja saya ketika awal mengenal Keling, dikenalkan Reden ini sangat berdampak dengan saya. Kenapa? Karena Reden ini efektif sekali. Saya melihat banyak ibu-ibu yang kesulitan untuk menurunkan daripada berat badannya. Apalagi ketika dia punya perut yang cukup besar. Nah, kayak saya ini sekarang lagi membesar nih. Karena adanya saya stay at home ini hampir 3 bulan ya, jadi nyemil terus di rumah. Nah, ini proses saya juga lagi meriden. Nah, dengan Reden ini kalau Anda konsumsi itu akan membantu menurunkan ya bahkan mengempeskan perut kita. Makanya kalau Anda nanti konsumsi Reden dengan rutin itu sangat efektif. Saya coba bahas dulu. Nah, di sini Reden dapat memberikan efek detoksifikasi menyeluruh secara alami dengan meningkatkan metabolisme dan sistem imunitas tubuh. Makanya proses sekarang ini dengan pola detox saja itu sudah memberikan kesenangan kita. Ya, jadi kita jauh lebih sehat, jauh lebih segar. Baru detox saja, belum nanti kita balancing. Ya, jadi kita baru cleansing saja. Makanya kepada Bapak Ibu yang belum pernah mengkonsumsi Reden, Anda coba untuk mengkonsumsi Reden ini. Karena Reden ini cukup efektif untuk membantu kita ya. Nah, saya lihat berikutnya. Nah, mekanisme kerja Reden. Jadi kalau Anda dilihat ini adalah bahan-bahan daripada Reden, ada radix glycosylase, kemudian radix deodobrina, divarskata, kemudian radix panax atau ginseng ya. Dan semuanya ini herbal Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda tahu ini merangsang pergerakan peristaltik usus. Jadi untuk mengeluarkan toksin dalam seluruh tubuh sehingga meningkatkan metabolisme, yaitu menjaga kesehatan tubuh kita. Makanya kalau nanti Anda mengkonsumsi Reden, itu kita akan jauh lebih senang ya. Jadi kita lebih segar, kita lebih enteng, perut rasanya kok kempes ya. Makanya tolong nanti kalau sudah konsumsi Reden, tolong baju-baju lamanya jangan dikasih orang dulu. Ya, karena nanti Anda akan bisa pakai lagi tuh baju-baju yang sudah mulai sesak ya. Jadi di situ. Baik. Nah, kita kemudian mengandung senyawa aktif
Jadi gisenosidnya yang terbukti mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan bakteri. Nah, jadi di sini untuk COVID, bakteri dan virus itu cukup efektif sekali. Makanya dia akan membersihkan dan mampu untuk melawan bakteri dan virusnya, ya. Baik. Kemudian yang manfaat daripada Riden. Jadi kalau Anda lihat di sini manfaat ada Riden itu ada 4 faktor, ya. Jadi kalau lihat. Nah, yang pertama keistimewaan Riden adalah membersihkan darah. Jadi kalau Anda lihat membersihkan darah ini cukup efektif, ya. Jadi membersihkan darah kita, dia sebagai detoksifikasi, dan kemudian yang kedua dia membersihkan pencernaan, jadi usus kita. Makanya nanti kalau Anda ada kotoran-kotoran yang menumpuk di dalam usus ini, itu akan dibersihkan, didetoks. Dan jangan kaget ya Bapak Ibu ya, pada saat Anda mengkonsumsi Riden, nanti Anda buang air besarnya itu kurang lebih 2-3 kali. Ya, tapi kalau hari pertama mungkin belum, hari kedua, hari ketiga itu mulai. Tetapi nggak usah takut, ya. Saya melihat banyak orang, waduh, nanti saya nggak bisa kerja dong. Enggak. Jadi nggak usah takut pada saat kita konsumsi Riden, itu kita mau ke belakang pun kita nggak ada masalah. Ya. Jadi kita mau ke belakang, kita masih ada kontrolnya, nggak sampai, kalau dulu saya pernah mengkonsumsi untuk detox ya, itu kayak bentuk coklat begitu, saya makan, tahu-tahu nggak ada kontrolnya, sampai istilahnya sampai keterlepasan di dalam celana kita. Tetapi kalau Riden tidak. Kita masih sempat mau jalan, masih sempat cari toilet, kemudian kita bisa menyelesaikan atau mengeluarkan apa yang kita mau keluarkan ya. Nah di sana, jadi kekuatan Riden ini efektif sekali. Kemudian dia mendetoks saluran kemih dan kelenjar kulit. Nah di sini juga, makanya kalau Anda nanti konsumsi Riden itu efektif ya, nggak usah merasa takut atau apa, padahal enak sekali ya. Saya melihat bahwa Riden ini cukup membantu sekali, khususnya kepada orang-orang tua ya, di mana dia sudah cukup usia yang tidak pernah didetoks. Makanya sekarang ini kita berkesempatan banyak tinggal di rumah, ya kita bisa konsumsi Ridennya ini. Nah, terus kemudian dia mendetoksifikasi hati, alergi atau penyakit kulit, ya, diare ringan, sembelit, kanker kolon, demam berdarah, malaria, dan dia juga mempunyai kandungan SOD-nya. Nah, jadi di sini juga Riden cukup efektif Bapak Ibu. Makanya tolong kepada Anda, ketika nanti mengkonsumsi Riden, usahakan minum kita itu minimal antara 8 gelas. Ya, minimal ya. Jadi kalau bisa lebih nggak apa-apa dalam satu hari itu. Karena nanti kalau Anda kurang minum, itu akan berdampak. Dampaknya apa? Tahu-tahu mulut kita kok rasanya kayak kering gitu ya. Nggak enak. Nah, itu tandanya bahwa kita kurang minum. Terus atau bibir kita pecah-pecah. Nah, itu tandanya bukan pecah kayak ngelupas begitu ya. Nah, itu tandanya kurang minum. Tapi kalau Anda nanti minumnya cukup, itu akan menolong. Dan Anda rasakan, tolong kepada Anda untuk mengkonsumsi Riden ini usahakan minimal itu adalah 2 box ya. Jadi kalau Anda lihat 2 box. Setiap Anda lakukan minum itu bisa pagi 1 saset, malam 1 saset. Nah seperti itu. Atau kalau saya biasanya minum sekali 2 saset. Jadi biasanya perut kosong. Usahakan pada saat minum itu perut kosong. Kalau bisa bangun tidur, perut kosong, minum 2 saset. Ya, jadi begitu. Nah saya coba ajarkan Anda bagaimana cara mengkonsumsi juga. Nah ini saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Ini saya tunjukkan, ini Riden. Saya akan gunting, saya buka. Nah, jadi di sini. Setelah Anda gunting, Riden ini bentuknya butir-butiran seperti kacang hijau seperti itu. Ya. Ketika Anda konsumsi, Anda minum, Anda masukkan ke mulut. Nah, kalau sudah, Anda lihat, saya minum tidak perlu air banyak ya Bapak Ibu ya. Hanya sedikit saja. Tapi ada cara yang efektif. Nah bagaimana caranya? Setelah Anda masukkan ke dalam mulut tadi, kemudian jangan langsung minum.
tetapi ridennya tolong dikumpulkan di atas lidah. Nah, itu caranya. Jadi dikumpulkan di atas lidah, setelah terkumpul Anda minum sedikit aja, langsung telan. Ya, jadi kalau Anda begitu langsung telan. Nah, saya coba ulangin sekali lagi ya. Jadi Anda lihat buka di sini. Nah, ini. Kemudian masukkan lagi. Nah, jadi langsung minum, langsung ketelan. Paham ya Bapak Ibu ya? Susah nggak? Saya melihat banyak orang susah sampai nyangkut-nyangkut di giginya dan sebagainya. Padahal kalau cara minumnya yang betul tidak ada masalah. Ya, jadi masukkan, taruh di lidah semuanya. Kalau keselip ke gigi-gigi ini keluarin, taruh di atas lidah, kemudian minum, glek begitu ya. Nah, ini kemudahan untuk mengkonsumsi Riden. Nah, nanti setelah Anda konsumsi, saya tekankan sekali lagi, jangan sampai Anda jedah. Ya, jadi tolong, ketika Anda konsumsi Riden, 2 kotak itu 10 hari. Karena 1 hari harus 2 saset. Ya. Jadi 10 hari. Itu jangan sampai jedah. Kalau jedah, nanti efektivitasnya kurang. Nah, jadi setiap hari harus minum. Nggak boleh jedah. Nah, itu rasakan. Setelah 2 kotak ini, itu nanti Anda akan turun 3-4 kilo. Ya. Tetapi bukan badan loh yang turun. Nah, yang turun nanti perutnya jadi kempes. Nah, makanya di sini saya lihat banyak ibu-ibu yang pengen ngempesin perut dengan kesulitannya yang susah, betul ya. Nah, nanti dengan Riden ini akan tertolong ya. Makanya nanti Anda bisa praktekkan bagaimana kekuatan Riden ini. Baik. Nah, kemudian saya coba sampaikan lagi tentang produk yang berikutnya ya. Nah, sebelum saya sampaikan produk berikutnya ada quiz time lagi nih Bapak Ibu. Ya, jadi Anda lihat nanti di bawah ini pertanyaannya. Ya. Sebutkan perbedaan obat dengan produk Keling. Nah, jadi di sini ada jawab ya. Gampang kan yang tadi saya sampaikan. Jadi sebutkan perbedaan antara obat dengan produk Keling ya. Jadi kalau obat apa, produk Keling apa ya. Baik. Nah, Anda jawab, Anda ketik ya. Sebentar Anda akan dapatkan hadiahnya. Nah, sekarang saya coba menyampaikan tentang produk kita yang unggul ini, yaitu tentang K-Liquid Chlorophyll ya. Jadi saya waktu join pertama tahun 2002, itu klorofil ini sudah dibawa. Nah, jadi kalau Anda pahami bahwa klorofil ini sangat efektif sekali dan berdampak kepada tubuh saya. Nah, kita lihat bahwa klorofil minuman kesehatan sari klorofil yaitu jati hijau daun yang dibuat daripada pohon alfalfa. Jadi kalau Anda tahu pohon alfalfa itu tanaman perdu ya. Dia tingginya antara 1,20 meter sampai 1,5 meter, 2 meter lah kurang lebih ya. Nah, kemudian tapi akarnya itu ke dalam sampai 30-40 meter ke dalam. Ya, jadi kalau kita bicara tentang level ngapain tuh akar? Ya. Nah, ternyata akar itu mencari air yang banyak kandungan bukan emerald ya, tapi mineral-mineralnya. Jadi kebanyakan banyak orang baru bahwa akarnya pohon alfalfa itu mencari emerald di kedalaman ya, padahal dia mencari air yang banyak mengandung mineral-mineral ya. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini memiliki kandungan klorofil 4 kali lebih tinggi. Jadi pohon alfalfa ini cukup bagus sekali, makanya dia dikatakan bapak segala tumbuhan ya. Jadi di sini bapak segala tanaman alfalfa ini. Jadi kalau memiliki 2 sifat detoksifikasi yaitu hidrofilik dan hidrofobik ya, mengikat dan membuang racun dari dalam tubuh. Jadi dia mampu untuk mengikat racun walaupun itu dalam keadaan berair ya. Jadi di sini pengikatannya cukup baik. Nah, kemudian mengandung 60 jenis nutrisi untuk mencukupi kebutuhan gizi yang penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi makanya dengan adanya akar yang cukup panjang tadi itu mencari air yang banyak mineralnya. Nah, itu ada 60 macam nutrisi yang dikandung di klorofil ini. Kemudian mengandung vitamin A ya, jadi menjaga melindungi sel epitel sepanjang saluran nafas dari paparan radikal bebas. Nah, jadi kalau Anda tahu sekarang ini saatnya untuk kita mengkonsumsi klorofil
yang karena klorofil ini adalah sifatnya basah ya. Nah, dia sebagai alkali. Nah, padahal sekarang ini yang diperlukan untuk saat pandemi COVID ini itu adalah sifat tubuh kita yang basah atau yang alkali ini. Karena alkali ini sangat efektif sekali untuk membunuh atau ya mengusir daripada virus COVID ini ya. Baik. Kemudian mekanisme kerja klorofil sebagai detoksifikasi. Jadi klorofil memiliki ekor fitol yang bersifat hidrofobik, yaitu anti air, sehingga klorofil memiliki kemampuan untuk mengikat toksin yang terikat di dalam lemak, kemudian dikeluarkan melalui sistem sekresi tubuh. Ya, jadi kalau Anda mengkonsumsi klorofil itu cukup efektif ini. Nah, saya mau coba sampaikan ini tentang struktur kimia daripada klorofil. Ya, jadi kalau Anda lihat itu struktur kimia klorofil, ya hampir menyerupai dengan struktur kimia daripada darah. Ya, di situ. Nah, cuman perbedaannya kalau di klorofil itu ada magnesiumnya, tapi kalau di darah ada ferrum. Ya, jadi nanti kalau Anda konsumsi klorofil ini dengan cukup, maka dia akan merubah menjadi ferrum. Nah, di sini. Kemudian berperan menjaga, memproteksi sel epitel, yaitu sel tubuh kita, dari paparan radikal bebas yang dapat menurunkan sistem imun kita. Nah, makanya tolong Bapak Ibu, klorofil ini sudah bukan menjadikan barang mewah. Ya, tapi kita harus layak untuk melakukan mengkonsumsinya hampir tiap hari. Bahkan kayak saya kalau tiap hari nggak minum klorofil ini kayaknya ada yang kurang. Saya keluar rumah kalau nggak minum klorofil ya. Makanya ini tadi saya bawa ini. Nah, kalau ini 3 in 1 ya. Jadi nanti saya coba tunjukkan bagaimana 3 in 1 ini. Ya, baik. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, manfaat klorofil di sini yaitu menghambat pertumbuhan bakteri. Ini menghambat pertumbuhan bakteri ini cukup efektif ya. Bahkan ini bukan hanya dikonsumsi aja. Ya kalau kita boleh sarankan kalau Bapak Ibu misalnya terjadi kecelakaan atau jatuh atau kena pisau atau terluka ya, itu mungkin tidak perlu antiseptik lain ya. Jadi tolong nanti kalau Anda kecelakaan misalnya, itu tinggal Anda ambil klorofil tapi jangan dicampur air ya Bapak Ibu ya. Ambil klorofil, kemudian ambil kain kasa, jangan kapas. Kalau kapas nanti kita membersihkan di lukanya, kapasnya itu akan lengket. Tetapi kita ambil kain kasa. Kain kasa, klorofilnya dalam kobokan ini, kita celupkan, kemudian kita bersihkan yang bekas luka daripada kecelakaan tadi, itu nanti akan banyak pasir-pasir yang akan nempel itu dikeluarkan, dilepaskan. Nah setelah itu beres, nah ini kain kasanya kita buang, kita ambil yang baru, kemudian kita kompreskan. Nah ketika kita kompreskan ini, Anda nanti jaga, kalau sudah mulai mengering, Anda basahkan lagi dengan klorofil tadi, dikompreskan ulang. Nah kalau bisa dalam 1 hari itu, antara 5-6 kali dikompreskan. Nah setelah itu, besok pagi kita bangun, kita kompresin lagi. Nah tolong Bapak Ibu, ketika Anda sudah menggunakan klorofil ini, tidak perlu antiseptik lain ya, tolong jangan sampai kena air. Ya, saya melihat banyak teman-teman itu ketika sudah pakai klorofil, sudah baik, tahu-tahu dia mandi. Nah pada saat dia mandi, tahu-tahu dia berair. Ya. Nah ini kelebihan klorofil. Kalau pakai klorofil total dan kita tidak kena air, itu dia tidak akan benyenyeh, tidak pernah berair. Nah, kalau dengan dia tidak benyenyeh, tidak berair itu, maka pengeringannya cukup tinggi, ya, akhirnya cepat. Nah, Anda rasakan nanti, ya. Jadi itu kekuatan daripada klorofil ini, menghambat pertumbuhan bakteri kita. Kemudian menyegarkan mulut atau tenggorokan dan badan, ya. Jadi kalau Anda ada bau badan, ya tadi sebetulnya Riden juga menolong untuk menghilangkan bau badan, ya. Jadi dengan Riden kemudian dilanjutkan dengan klorofil ini. Terus kemudian membantu masalah pencernaan. Jadi kalau Anda punya masalah dengan pencernaan, ya, jadi karena sifat daripada klorofil ini, dia adalah pengganti sayuran, makanya kalau Anda konsumsi klorofil, nanti Anda ke belakangnya juga buang air besarnya jadi lancar, ya, jadi enak. Nah, kemudian melancarkan dan membersihkan darah dari segala bentuk racun dan zat kimia dalam tubuh kita. Jadi apa yang kita konsumsi sudah bertahun-tahun ini dengan klorofil itu efektif akan dibantu diekskresi ya, dikeluarkan.
dan kemudian kaya akan zat besi dalam meningkatkan sel darah merah baik untuk anemi. Nah, jadi di sini sifat daripada klorofil ini karena basah pH-nya, maka dia pH-nya cukup tinggi, ya, pH basahnya, dan itu juga membantu untuk meningkatkan pH darah kita. Makanya untuk yang anemi, pusing-pusing, muka pucat dan sebagainya, nah itu dengan klorofil juga efektif, Bu, ya. Nah, menguatkan fungsi paru-paru, yaitu meringankan asma dan bronkitis, ya. Jadi di sini. Terus kemudian meningkatkan fungsi ginjal dan buang air kecil. Dan kemudian meningkatkan daya serap energi tubuh kita. Nah, klorofil ini efektif Bapak Ibu ketika Anda konsumsi sehari-hari, itu menolong sekali untuk tubuh kita. Makanya kelebihan di klorofil ini itu ada UIA-nya juga. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, saya lihat ada UIA ya. Jadi di sini UIA itu Universe Induced Energy. Nah, ini kelebihan di produk Keling bukan hanya di klorofil, nanti di spirulina juga ada. Itu ada UIA, Universe Induced Energy. Kalau Anda tahu Universe Induced Energy ini, UIA ini, yaitu inframerah jauh, ya, inframerah jauh yang dari matahari ya, itu diambil dengan cara teknologi Korea, kemudian diinjek dimasukkan ke dalam klorofil ini. Nah, fungsi daripada inframerah jauh itu kalau kita konsumsi, dia akan membantu memperkecil molekul daripada air atau klorofil tadi. Dengan diperkecil tadi, maka penyerapannya akan maksimal. Nah, dengan penyerapan, maka dia akan bekerja lebih cepat. Nah, di sini kekuatan. Makanya ada banyak teman-teman ini merasakan kok minum klorofil itu nggak menunggu sampai mingguan, bulanan, tapi baru harian aja kita sudah merasakan badan itu jadi segar ya, jadi lebih enak, lebih segar sekali. Nah, di situ. Makanya untuk berikutnya, kalau ketika Anda setelah minum Riden tadi 2 kotak, kita lanjutkan mengkonsumsi dengan klorofil tadi. Ya, dilanjutkan karena klorofil ini untuk keseharian kita untuk menjaga daripada stamina atau imun kita setiap hari. Baik. Kita lanjutkan ke produk yang ketiga, yaitu Ayu Asmo. Ya, jadi di sini. Nah, ini produk Ayu Asmo ini juga berkaitan dengan daerah pernafasan, yaitu daerah respiratory, daerah pernafasan. Ya. Jadi Ayu Asmo ini didatangkan dari India, Bapak Ibu. Jadi asli dari India, di mana produk Ayu ini cukup terkenal di India. Makanya ini kelebihan Keling. Produk-produk yang unggulan di negara-negara tertentu itu kita ambil dan kita pasarkan melalui PT Keling Indonesia ini, ya. Dan Ayu Asmo ini memang didatangkan dari India. Kita lihat berikutnya. Nah, bahan aktif utama Ayu Asmo di sini adalah bronkodilator, jadi bersifat melegakan nafas, ya. Jadi kalau Anda sesak, ada asma dan sebagainya, itu dengan produk Ayu Asmo ini akan tertolong, ya. Kemudian kita lihat antispasmodik, ya, jadi membuat kontraksi menjadi teratur. Jadi sebagai ekspektoran mengencerkan lendir, ya. Jadi Anda pernah lihat obat batuk ya. Kalau obat batuk itu ada ekspektoran, ada antitusif ya. Nah, kalau ekspektoran itu mengencerkan lendir. Jadi kalau banyak lendirnya itu dia pakai antitusif ya. Jadi seperti itu. Jadi Ayu Asmo ini membantu mengencerkan lendir. Terus kemudian mencegah batuk. Jadi obat bronkitis melegakan pernafasan. Jadi makanya tolong kepada Anda di pandemi COVID ini, tolong sertakan. Kayak saya ini setiap pagi minum 2 kapsul Ayu Asmo, malam 2 kapsul Ayu Asmo. Ya. Karena kalau siang saya memang jarang minum obat atau jarang minum produk Keling ini, jadi pagi sama malam. Nah, itu selalu, ya. Kita lihat berikutnya. Aktivitas Ayu Asmo, jadi mengandung senyawa epigenin dan asam ursolat ya, jadi menunjukkan efek potensial melawan virus, melindungi fungsi daripada paru kita. Jadi kalau Anda mengkonsumsi Ayu Asmo ini berkelanjutan, khususnya apalagi buat yang perokok-perokok itu ya. Kalau Anda merokok, nah tambahkan Ayu Asmo ini mutlak harus kita konsumsi ya, karena itu sangat membantu sekali untuk pernafasan kita. Nah, secara signifikan meningkatkan sel T helper.
Nah, di sini sel T helper ini ditingkatkan fungsinya. Jadi dan sel pembunuh alami. Keduanya merupakan sel kekebalan yang membantu melindungi dan melindungi tubuh Anda dari infeksi virus, ya. Baik. Nah, itu tadi produk Ayu Asmo. Sekarang saya mau berbicara tentang pembuluh darah, ya. Jadi kalau Anda melihat ini tentang pembuluh darah, ya. Namun sebelum penyumbatan dari pembuluh darah ini, kita coba quiz time lagi, ya. Baik, Anda baca quiz time di bawah ini, ya. Nanti Anda jawab, ya. Semoga ini menjadi milik Anda. Nah, itu. Apa saja manfaat mengkonsumsi Riden bagi tubuh kita? Ya, jadi ini pertanyaannya, apa saja manfaat mengkonsumsi Riden bagi tubuh? Ya, ada jawab ya? Ya, semoga ini nanti menjadi milik Anda. Baik, sekarang saya mau melanjutkan tentang pembuluh darah. Ya, jadi di sini adalah penyumbatan di pembuluh darah. Anda coba pelajari sekarang di situ, memang cukup kecil di sini. Jadi darah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu adanya trombosit, hemoglobin, sel darah merah, dan putih. Ya, jadi di sini atau plasma darah dikatakan ya. Nah, kemudian karena kita tidak pernah menambahkan daripada food supplement tadi, akhirnya apa yang kita konsumsi itu tidak semuanya dikeluarkan. Nah, disitulah terjadi penumpukan di pembuluh darah kita. Makanya kalau Anda nanti jarang olahraga dan sebagainya, kolesterol cukup tinggi, asam uratnya tinggi juga, nah itu akan berkeliaran itu di pembuluh darah kita. Nah, dari pembuluh darah ini nanti terjadi pengendapan. Nah, lama-kelamaan pengendapan itu terdiri dari lemak atau kolesterol, peptisida, polusi, zat pengawet, dan obat-obatan. Itu yang tidak dikeluarkan. Akhirnya terjadi penyumbatan. Nah, kalau sudah penyumbatan, stuck, ya kalau di tangan Anda rasakan biasanya kesemutan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda kesemutan, itu biasanya kita kalau tangannya kesemutan sudah mulai bingung nggak Bapak Ibu? Mulai bingung ya, tapi kalau Anda kesemutan di kaki bingung nggak? Enggak. Nah, itu gejala daripada penyumbatan kita. Ketika kita sudah mulai di tangan, itu signal, tanda-tanda bahwa kita memang harus perlu melakukan pembersihan di dalam pembuluh darah kita. Makanya dengan nanti Anda sudah melakukan detoksifikasi, itu menolong membersihkan di pembuluh darah kita. Ya, karena takutnya kalau Anda diamkan, itu akhirnya dia akan lari ke otak kita. Nah, kalau penyumbatan sudah di otak, ya akhirnya Anda tidak bisa lari dari sana. Akhirnya itulah yang dikatakan kita kena stroke, ya. Jadi kalau kita sudah kena stroke, ya akhirnya ada yang berbicara, wah saya jual rumah pun nggak apa-apa, yang penting saya sembuh. Tapi ketika Anda belum kena stroke, nggak perlu jual rumah, suruh beli produk Keling, Anda banyak mikir-mikir. Makanya tolong sekarang nggak perlu mikir, yang penting kita membeli sesuai dengan yang kita mampu. Baik, nah kita lanjutkan. Nah, produk yang efektif untuk pembuluh darah kita itu adalah K-Omega Squaa ini. Jadi tolong kepada Anda nanti setelah tadi Riden, kemudian klorofil, dan kemudian Ayu Asmo, sekarang saya sampaikan tentang Omega Squaa. Jadi Omega Squaa ini yaitu merupakan makanan tambahan yang diformulasikan dengan kandungan omega 3 yang lebih banyak squalen, vitamin E, serta vitamin D3-nya. Ya, jadi di sini menjadikan kesatuan yang didapat. Asam lemak omega 3 merupakan jenis asam lemak yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh atau metabolisme. Makanya di sini yang dikatakan menjadikan asam lemak itu ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, kalau Anda mengkonsumsi omega 3 ini adalah kategori asam lemak tidak jenuh. Makanya dia membantu menetralisir untuk membersihkan di daerah pembuluh darah kita. Nah, sayangnya asam lemak ini tidak diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kita memang harus asupkan dari luar ya. Jadi dengan adanya omega 3 ini menolong kita untuk mendapatkan asam lemak tidak jenuh tadi. Nah,
Omega 3 keling ini terdiri dari minyak ikan salmon, ya. Ikan salmon ini berasal dari Norwegia. Jadi bukan bukan asal-asal salmon aja. Kenapa sih kok salmonnya omega squaa keling ini dari Norwegia? Karena di Norwegia itu hampir 70% itu musimnya adalah salju, yaitu dingin Bapak Ibu. Sehingga tingkat polutannya, tingkat polusinya itu kecil. Makanya salmon dari sana itu dipercayai untuk dia cukup sehat ya. Kenapa sih kok mengambil dari yang cukup sehat? Karena nanti kita mengkonsumsi omega 3 ini bukan hanya habis sebotol aja. Saya melihat banyak teman-teman habis sebotol dia berhenti ya. Padahal pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya itu cukup berat sekali. Nah, hal seperti ini yang kita harus jaga. Karena omega squaa ini kita harus rutin minum. Ada yang tanya, Pak kira-kira sampai kapan saya konsumsi omega squaa? Kalau saya bilang, ya maaf kata Bapak Ibu ya, kita konsumsi omega squaa ini sampai kita meninggal. Loh kenapa? Karena makanan yang kita makan itu terlalu banyak mengandung kolesterol atau goreng-gorengan atau minyak-minyakan. Ya, Anda lihat sendiri, pola makan gaya Indonesia itu hampir 70% adalah digoreng. Nah, jadi konsumsi gorengan ini itu adalah penumpukan daripada asam lemak jenuh yang di pembuluh darah kita. Makanya diperlukan asam lemak tidak jenuh tadi. Nah, kalau ini Anda konsumsi secara rutin, dia akan membantu untuk menurunkan daripada kadar kolesterol kita. Nah, kita lihat begini. Berikutnya ada squalene. Jadi ekstrak minyak ikan hiu azim, yaitu dari Jepang. Ya. Terus kemudian ada vitamin D3-nya, jadi dari ikan salmonnya itu. Nah, kalau Anda tahu komposisi daripada omega 3 itu 900 mg. Jadi 900 mg untuk omega 3 terdiri dari EPA-nya 40%, DHA-nya 30%. Sudah tahu ya, EPA dan DHA. Jadi kalau EPA itu bekerja kepada darah kita, sel darah kita, dia nanti akan melenturkan darah, melepaskan daripada kolesterol tadi. Nah, di situ kekuatan daripada EPA. Sedangkan kalau DHA itu bekerjanya di mana? Dia bekerja di mata sama di otak kita. Nah, kalau Anda tahu 70% otak dan mata kita itu terdiri dari DHA. Nah, sayangnya tubuh kita itu tidak bisa memproduksi DHA tadi. Jadi memang harus diasupkan. Itu pun yang banyak adalah dari ikan. Ya, jadi kalau Anda makan memerlukan DHA cukup tinggi, itu kalau dari sayur-sayuran tidak ada. Ya hampir dikatakan kecil. Ada beberapa sayur tapi kecil. Tetapi yang efektif itu adalah dari ikan. Karena ikan mengandung DHA yang cukup tinggi. Baik. Kemudian vitamin D ada squalennya 100 mg, vitamin D3-nya 400 ion unit, ya, dan vitamin E-nya 3 ion unit. Ya, jadi ini komposisi daripada omega squaa tadi. Baik, berikutnya. Manfaat daripada omega squaa. Jadi kalau Anda lihat di sini, asam lemak omega 3, ya, jadi saya baca di depan nih ya. Asam lemak omega 3 adalah jenis asam lemak esensial yang dapat membantu, yaitu mengatasi daripada peradangan dan menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau Anda pahami di sini, asam lemak omega 3 ini cukup esensial sekali, yaitu menjaga daripada membantu mengatasi peradangan dan menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kemudian dalam sistem imun, fungsi utama dari vitamin D3 adalah antiinflamasi dan imunoregulasi, ya, dengan cara membantu mengaktifkan sel T kita, ya, jadi atau yang juga dikenal sebagai sel pembunuh, ya, di tubuh kita. Jadi kalau Anda nanti dengan omega squaa ini cukup membantu memprotek, ya. Sel T ini akan mendeteksi dan menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi seperti misalnya virus. Nah, jadi kalau Anda mau lebih terjaga stamina kita, ya omega ini kita konsumsi secara rutin, ya. Jadi dia juga virus-virus itu juga akan dibunuh, ya. Baik. Nah, keunggulan daripada omega squaa. Omega 3 bersumber dari ikan salmon Norwegia dengan perbandingan EPA dan DHA terbaik.
yaitu 40 sampai 30 ya, perbandingannya 40 dan 30%. Omega 3 terbaik dan kemudian dibuat dari bahan alami, aman untuk dikonsumsi setiap hari. Kemudian bahan baku utama dan bahan soft gel dibuat dari bahan yang halal ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut karena soft gelnya itu cukup halal. Makanya Kerling ini sudah mendapatkan sertifikasi dari MUI ya. Jadi dari MUI tentang kehalalan itu. Baik. Kita lihat ya. Nah, jadi itu tadi tentang Omega Squat. Kalau Anda mau mencoba demokan Omega Squat juga bisa ya. Jadi kalau Anda mau Omega Squat itu masukkan ke dalam gelas, dikasih air panas, kemudian dibuka omeganya. Nah, kemudian Anda kasih styrofoam ya. Kalau Anda ada styrofoam, itu styrofoamnya Anda kasih, itu styrofoam nanti akan diuraikan. Nah, ini tanda bahwa omega itu mampu menguraikan daripada styrofoam tadi, unsur kimia yang memang sulit untuk dihancurkan. Artinya di sini bahwa bukan nanti Anda minum itu terus ususnya tahu-tahu bolong gitu, enggak ya. Jadi pada saat kita minum Omega Squat, dia masuk ke dalam pembuluh darah, dia bekerjanya nanti di pembuluh darah kita, yaitu dia mampu untuk menguraikan kalau ada unsur-unsur kimia ataupun kolesterol yang mengendap di dalam pembuluh darah kita. Nah, kemudian fungsi omega juga dia melenturkan daripada arteri pembuluh darah kita ya. Jadi kalau Anda nanti konsumsi secara rutin ya mudah-mudahan lah kita tidak terjadi sakit yang kita kehendaki ya. Jadi misalnya kayak stroke, sakit jantung ya dan asam urat, rematik. Nah, itu efektif sekali dengan omega. Nah, nanti cara konsumsi Anda bisa 2 kali juga. Jadi saya selalu lakukan pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul. Jadi saya sudah campur itu, klorofil, omega, terus kemudian nanti yang lainnya ya. Karena saya bukan hanya minum 2 produk aja, saya hampir beberapa produk saya konsumsi sekali minum. Baik. Sekarang saya mau membicarakan tentang produk yang ketiga ya. Nah, jadi sebelumnya saya coba kita minum dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya mengkonsumsi, ini minuman saya sehari-hari Bapak Ibu. Jadi di sini ada tiga produk yang saya campur, yaitu klorofil, gamat, dan spirulina. Nah, biasanya saya lakukan gamatnya 2 sendok, klorofilnya 2 sloki, dan spirulinanya 1 saset. Ya, jadi Anda campur, Anda aduk, dan Anda minum. Anda rasakan, kalau Anda minum ketiganya ini, nah, minum ini, itu mertua lewat juga nggak kelihatan. Ya. Kenapa? Karena memang nikmat sekali. Di sini manis, ada asamnya juga sedikit ya. Jadi cukup efektif. Nah, ini cukup efektif saya konsumsi sudah hampir berapa ini? 18 tahun ya, atau setelah gamat masuk. Karena spirulina kan sama klorofil awal masuk. Tapi setelah gamat masuk saya kombinasi pakai gamat juga. Jadi kalau klorofil dan spirulina itu saya minum sudah 18 tahun. Tapi kalau plus gamat itu gamat kalau nggak salah masuk di tahun ketiga atau tahun keempat setelah Kerling di Indonesia. Baik. Nah, sekarang saya mau coba sampaikan tentang case soda VCO ya. Jadi ini produk kita lanjutnya case soda VCO. Case soda VCO ini yang cukup efektif sekali sekarang ini terjadi ya, kalau Anda tahu Bapak Tung Desem ya. Jadi saya mendapatkan informasi, bahkan saya ada videonya, nanti saya akan share di grup. Itu Bapak Tung Desem, dia terkena COVID ya. Nah, ternyata pada saat dia terkena COVID sampai dia di rumah sakit, dia opnam di rumah sakit, dan setelah di rumah sakit dia diam-diam dia tambahkan dengan VCO, yaitu. Nah, di sini terbukti bahwa VCO itu cukup efektif sekali untuk digunakan ya. Makanya itu saya coba sampaikan apa sih case soda VCO itu ya. Jadi kita lihat di sini.
Nah, Kesoda VCO itu terdiri formulasi unik antara VCO dan minyak hapatus sauda serta vitamin E. Jadi kalau VCO itu ada dua ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Kesodanya, juga ada VCO-nya, yaitu virgin coconut oil. Nah, diproses dengan teknik pancingan sehingga menghasilkan minyak dengan kualitas terbaik. Jadi ini bukan asal minyak-minyak goreng atau minyak minyak VCO yang biasa-biasa ya, tetapi di Keleng ini adalah produk yang memang diproses dengan teknik pancingan ya. Terus 100% bahan alami, jadi benar-benar alami. Dan ini memang diproduksi di Indonesia. Makanya tolong Bapak Ibu kalau Anda mengkonsumsi Kesoda VCO ini, Anda rasakan betapa perubahan yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, ini adalah mengandung asam lemak jenuh rantai sedang ya. Jadi kalau Anda lihat ini gambar seperti tali, ini adalah rantai sedang, medium chain fatty acid atau MCFA ya, jadi yang tinggi. Terutama asam laurat dengan kandungan antara 43 sampai 53% dari total asam lemak. Keberadaan MCFA-nya ini memiliki peran, yaitu dapat menurunkan LDL, yaitu kolesterol jahat, dan menghambat perkembangan virus, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi ini cara kerja daripada Kesoda VCO ini. Makanya kalau Anda nanti konsumsi VCO ini, itu akan Anda rasakan bahwa dari waktu ke waktu itu keadaan kita jauh lebih segar ya, apalagi yang sudah terkena virus COVID ini ya. Bahkan ini Bapak Tung Desem itu dengan Kesoda itu cukup, dengan VCO ini cukup dia tertolong dan akhirnya dia sembuh total ya. Baik. Nah, di sini saya mau menyampaikan perbedaan antara Kesoda VCO dengan merek lain. Jadi kalau merek lain itu memiliki satu kandungan aja ya. Jadi beberapa terdapat campuran BKO atau bahan kimia obat. Jadi dia tidak natural. Tapi kalau di Keleng ini betul-betul natural ya. Jadi betul-betul dia alami. Kombinasi minyak hapatus sauda VCO dan vitamin E sehingga menjadikan produk ini lebih lengkap dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Jadi dibuat dalam sediaan soft gel sehingga mudah diserap oleh tubuh ya. Jadi kekuatan daripada soft gel ini dia untuk penyerapannya lebih mudah. Terus aman dan halal dikonsumsi ya. Jadi VCO ini cukup aman dan halal ya. Baik. Nah, saya coba sampaikan bahwa VCO ini bukan hanya untuk virus saja, tapi dia juga untuk antimikroba. Jadi antimikroba, terus anti kanker, menurunkan kolesterol, dan melawan bahkan HIV. Nah, jadi kita coba pelajari juga tentang hapatus sauda ya. Jadi kalau hapatus sauda ini Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, gunakanlah hapatus karena sesungguhnya di dalamnya terdapat obat bagi semua penyakit kecuali kematian. Jadi semua penyakit itu bisa di-cover oleh hapatus sauda ini. Nah, jadi kalau Anda berkunjung ke Timur Tengah atau ke daerah Timur Tengah ya, itu hapatus itu digunakan, masak nasi pakai hapatus, masak apapun pakai hapatus sauda. Jadi betul-betul kesehariannya mengkonsumsi hapatus ini ya. Jadi dia cukup membantu untuk membunuh daripada semua penyakit. Baik. Nah, kemudian dia juga kaya nutrisi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan berperan sebagai antihistamin dan antitumor serta antibakteri. Ya, jadi ini kegunaan hapatus sauda. Terus kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, ya, antivirus, influenza, hepatitis, cacar, lupus, herpes, dan penyakit lain. Jadi kalau Anda mengkonsumsi secara rutin ini akan terjaga ya. Makanya saya tuh jarang flu, pilek, dan sebagainya karena hapatus sauda ini juga saya konsumsi. Nah, ini yang menjadi bagian daripada produk yang saya konsumsi. Terus antibakteri pneumonia, yaitu radang tenggorok, ya. Kemudian antiparasit, jamur penyebab penyakit cacingan, eksim, diare, dan sebagainya. Terus kemudian melindungi tubuh dan serangan tumor dan kanker.
membantu menurunkan berat badan. Nah, buat ibu-ibu yang mau diet ya, tadi setelah minum Riden, lanjutkan klorofil sama habatus soda ini. Karena habatus soda ini juga membantu untuk diet kita. Jadi dia membantu untuk ya akhirnya kita menunda makan pun kita masih kenyang perasaan ya. Jadi itu cukup efektif sekali ya. Terus kemudian membantu dalam proses penyembuhan prostat dan tiroid. Nah, untuk bapak-bapak ini kalau ada prostat itu dengan habatus soda cukup efektif ya. Terus membantu menjaga kesehatan rambut dan kulit. Nah, saya lihat banyak teman-teman rambutnya yang rontok-rontok ini ya. Itu dengan habatus cukup efektif. Ya, jadi terus di samping itu ya untuk penderita diabetes. Ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, itu tadi tentang habatus soda, VCO ya. Nah, sekarang kita quiz time lagi ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi Anda nanti lihat pertanyaan di bawah ini. Pertanyaannya, apa pertanyaannya? Sebutkan keunggulan Kesoda VCO. Ya, jadi Kesoda VCO sebutkan keunggulannya. Ya, tadi saya sudah sebutkan banyak sekali. Ya, tentunya kalau menyangkut dengan COVID-19 ini, COVID-19 ini. Ya, baik. Saya coba lanjutkan produk berikutnya. Nah, di sini saya lihat ada produk yang cukup efektif ya, karena saya melihat kegunaan dari produk ini cukup membantu. Salah satunya, saya yakin dengan Keling ini adalah produk ini. Yaitu kalau Anda tahu, ya ini saya cerita dulu sedikit tentang sejarah saya. Anak saya yang kecil itu dari kecil bayi sampai umur 8 tahun, itu batuk dan pilek itu tidak pernah berhenti. Itu merupakan langganan yang terjadi sama anak saya ini. Tapi ketika saya berikan spirulina ini, itu cukup efektif. Akhirnya berjalannya waktu sampai sekarang sudah umur 25 tahun ya kalau nggak salah. Itu sudah jarang sakit Bapak Ibu. Dan fisiknya yang dulunya mengecil itu akhirnya dia mengembali untuk menjadi normal. Nah, saya coba sampaikan tentang produk Keling yaitu tentang Trisius Botanical Beverage dan Mix Blackcurrant ya. Jadi memang ini membacanya tidak mudah tapi ya kita latihan terus. Saya juga latihan karena produk ini dulunya hanya spirulina tetapi sekarang ada dikombinasi dengan dengan blackcurrant-nya juga. Jadi ada dinamakan Trisius Botanical Beverage Mix Blackcurrant ya. Baik. Kita lihat di sini. Trisius Botanical Beverage Mix Blackcurrant ini berasal dari ganggang hijau biru. Jadi spirulinanya ada. Jadi kalau Anda tahu ganggang hijau biru ini yang paling terkenal dan paling bagus itu dari Earthrise ya. Nah, Earthrise itu farm yang ada di California. Jadi dia cukup sterilitasnya cukup baik. Itu farmnya pun dia kasih radar ya. Jadi kalau ada burung lewat itu nggak bisa Bapak Ibu. Karena di sana ada hantaran radar atau kayak kumparan listrik begitu. Sehingga burung itu tidak akan masuk. Dan akhirnya tidak terjadi polusi di daerah farm itu. Ya sampai seperti itu. Makanya Keling mengambil produk spirulina ini dari Earthrise farm di California sana. Nah kemudian mengandung 100% gizi alami tinggi. Nah, jadi kalau Anda nanti konsumsi spirulina ini, gizi alaminya betul-betul Anda rasakan. Karena nutrisi paling lengkap dan terkaya di dunia. Bahkan dikatakan di sini, kalau Anda mau ke planet, ya tinggal sangu sama spirulina aja ya. Dan ini terjadi kalau Anda nanti selalu bawa spirulina di tas Anda ya. Ketika Anda lapar tapi tidak sempat makan, nah Anda konsumsi spirulina. Itu cukup membantu untuk kekenyangan kita. Baik. Nah, kandungan gizi Trisius Botanical Beverage ya, itu di sini disampaikan kadar protein yaitu 60-70%. Jadi cukup tinggi sekali Bapak Ibu. Terdiri daripada asam amino esensial dan non esensial. Nah, jadi asam amino esensial dan non esensial ini cukup memberikan kontribusi dari tubuh kita sehingga nutrisi yang kita butuhkan untuk daya tahan tubuh kita ini terwakili daripada spirulina ini. Nah, kemudian di sini berikutnya mengandung GLA yaitu gamma linoleat acid ya. Terus kemudian vitamin yang lengkap. Nah, jadi kalau Anda lihat vitaminnya cukup lengkap ya.
Ada A, B1, B2, B3, B6, B12, C. Nah, ada C-nya juga dan vitamin E-nya. Jadi cukup vitamin yang lengkap. Makanya kalau Anda sudah minum spirulina dengan klorofil, itu sebetulnya sudah mewakili vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Ya. Bahkan ada beberapa vitamin yang kita tidak dapatkan dari makanan lain, itu seperti zinc. Ya. Zinc ini cukup baik sekali untuk tubuh kita, dan sekarang ini di pandemi COVID ini zinc ini sangat dibutuhkan, yaitu karena dia akan melapisi epitel daripada tubuh kita ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, pigmen seperti klorofil, phycocyanin dan beta karotin terkaya dari semua jenis sayuran. Jadi kalau Anda nanti ada yang kena kanker dan sebagainya, itu memerlukan yaitu beta karotin yang cukup tinggi ya. Nah, itu nanti Anda bisa berkonsumsi cukup. Terus kemudian ada enzim SOD, jadi superoksid dismutase ya, sebagai antioksidannya. Jadi SOD ini cukup banyak digunakan ya. Sekarang ini banyak ya, maaf, produk-produk yang mengandung SOD ya. Karena memang tubuh kita ini perlu SOD ini, yaitu superoksid dismutase ya. Jadi gitu. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, peran Traceous Botanical Beverage Mix Blackcurrant ini kita lihat dia adalah memperkuat dinding sel kita. Jadi kalau Anda lihat ini bentuk sel kita ya, itu intinya. Nah, jadi dia memperkuat kandungan protein 60-70% dalam bentuk asam amino esensial dan non-esensial, membantu meregenerasi atau perbaikan sel. Jadi kalau Anda konsumsi rutin sampai Anda menjadi lebih kelihatan muda, ya saya nggak kaget. Nah, nggak tahu Bapak Ibu mau jadi lebih muda atau sama yang kayak sekarang ya. Makanya nanti konsumsi spirulina dengan rutin. Nah, mekanisme sebagai antioksidan ya. Jadi di sini Traceous Botanical Beverage Mix Blackcurrant mengandung vitamin C yang cukup tinggi ya di sini. Jadi dia berperan mempertahankan fungsi lipoprotein untuk melindungi dari radikal bebas. Nah, di sini ya. Jadi makanya kalau Anda merasa bahwa kehidupan atau pola makan atau kita selalu banyak terkontaminasi dengan radikal bebas, makanya dengan spirulina ini menolong sekali, ya. Baik. Terus keunggulan Botanical Beverage Mix Blackcurrant ini, ya ini perbedaan dengan produk lain. Kalau di produk kita ini bentuknya cair ya, dalam saset, jadi mudah untuk dikonsumsi, dan kemudian dia juga mudah dibawa, dan juga dia ada UIA-nya sama ya. Jadi UIA ini yang seperti saya sampaikan tadi, Universe Induced Energy, jadi membantu penyerapannya yang secara maksimal ya. Baik, berikutnya. Nah, jadi itu tadi spirulina tadi yang Anda bisa yang saya coba sampaikan di sini, bahwa spirulina ini membantu sekali. Makanya kalau kita punya anak kecil, punya bayi pun, kalau bayi ya orang tuanya yang bisa minum karena dia masih menyusui ya. Tetapi kalau sudah bisa makan sendiri, itu spirulina tuh wajib untuk diberikan. Sampai hari ini anak saya walaupun sudah dewasa juga saya berikan spirulina ini. Ya, kenapa? Karena dia membantu memberikan nutrisi secara lengkap. Nah, kalau ada yang tadi disampaikan, batuk, pilek, flu, batuk, pilek, ya, itu nanti dengan spirulina tambahkan klorofil. Ya, tapi kalau anak kecil tambahkan omega kit. Ya, itu juga menolong sekali. 3 itu untuk anak-anak. Itu berikan secara rutin. Ya, itu nanti akan menjaga daripada stamina anak kita. Ya, baik. Saya sampaikan sekarang produk yang kelima ya, yaitu Propolis Platinum. Nah, ini si kecil ini produk yang cukup unggulan ya. Karena dengan propolis ini saya banyak tertolong. Jujur aja, sejak propolis ini keluar, setiap saya memberikan seminar atau training ataupun bicara tentang Keling, itu di awal selalu saya menggunakan propolis ini. Karena kalau tidak, ketahanan daripada suara saya itu tidak akan panjang. Ya, apalagi kalau pada saat dulu saya kasih seminar sampai 2 hari, ya, dan 1 hari penuh misalnya, ya, walaupun saya tidak semuanya, tapi
keseringan dalam saya menyampaikan, itu saya cover dengan ini ya. Ini efektif sekali. Nah, propolis platinum merupakan propolis cair tanpa kandungan alkohol. Jadi kalau di sini Anda tahu produk Keling ini berasal dari Malaysia ya Bapak Ibu ya, company-nya. Dan banyakkan semuanya adalah disortir dari Malaysia. Makanya di Malaysia itu ketat sekali. Untuk mendapatkan izin seperti POM kita, itu nggak mudah. Kalau sampai ada kandungan alkohol sedikit pun, itu akan di-reject, tidak diterima. Nah ini kelebihan dari produk Keling ini, karena kita berfigur atau berkiblat kepada Malaysia. Karena Malaysia ini betul-betul tidak boleh ada alkohol sama sekali. Ya, walaupun alkohol itu dikategorikan membantu untuk penyerapan, tetapi di sini betul-betul alkohol tidak diberikan, ya, tidak ada kandungannya. Nah, kemudian dan dikenal sebagai propolis hijau terbaik, ya, yang kaya akan senyawa flavonoid. Jadi di sini nanti Anda bisa tes ya bentuk. Makanya ini dikatakan propolis platinum. Kenapa? Karena memang dia tidak ada keraknya, residunya tuh tidak ada. Ya, Anda tesnya gimana? Anda cari kertas, secari kertas yang bersih, kemudian Anda teteskan 1 tetes aja, dan pakai ambil propolis merek lain, Anda teteskan juga. Nah, di situ nanti Anda perhatikan. Jadi propolis ini itu tidak ada residunya, tidak ada keraknya. Tetapi kalau yang punya merek lain itu di tengahnya nanti ada kayak kerak, hitam begitu. Ya. Nah, ini kekuatan dari produk Keling, makanya disebut propolis platinum. Jadi platinum itu kan platinum, gold, silver, perunggu, kan seperti itu. Nah ini yang platinumnya, ya, jadi tingkatannya yang cukup tinggi. Baik, nah kemudian salah satu pohon penghasil propolis hijau Brasil, yaitu adalah Baccharis dracunculifolia, yaitu endemik Brasil. Jadi ini pohon ini yang hanya ada di Brasil. Kenapa sih kok propolis ini diambil dari Brasil? Karena memang di sana pohon-pohonnya yang cukup kualitas tinggi untuk mendapatkan propolis itu tadi, ya. Baik. Kemudian mekanisme kerja propolis platinum. Jadi di sini Anda lihat mengandung vitamin serta mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, mengandung senyawa bioflavonoid seperti CAPE atau CAPE, arterpilin ya, CAPE arterpilin C, dan phenylate serta p-coumaric acid yang bekerja efektif meningkatkan sistem imun kita. Ya, jadi Anda nanti kalau mengkonsumsi propolis ini efektif sekali untuk meningkatkan imunitas kita. Ya, kemudian mengandung vitamin A, B, dan C yang terkenal. Ya, jadi di sini. Terus kemudian sebagai antioksidan yang mampu mencegah radikal bebas, melemahkan sistem imun. Ya, jadi propolis ini efektif sekali untuk mencegah radikal bebas serta yang melemahkan sistem imun. Baik, kita lanjutkan di sini. Keunggulan propolis platinum, ya, jadi di sini berasal dari Brasil, penghasil propolis hijau terbaik, kaya akan nutrisi dan flavonoid, bebas dari bahan tambahan seperti perasa, pewarna, dan lain-lain, ya, dalam bentuk cair yang mempercepat proses penyerapan. Ya, baik. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini bahwa propolis ini efektif sekali untuk kita, ya. Apalagi kalau terjadi adanya bakteri, misalnya kayak 75 bakteri kayak Staphylococcus, Streptococcus, itu juga efektif untuk itu. Makanya kalau Anda gunakan, Anda teteskan ke dalam mulut, biasanya saya kalau menggunakan ini gampang aja Bapak Ibu. Anda tinggal ambil di pipet, kemudian biasanya saya pagi itu saya bukan 10 ketip ya, karena saya males ngitungin. Jadi saya satu pipet ini saya masukkan. Nah, kalau bisa letakkan di bawah lidah, ya. Jadi karena di bawah lidah itu dia penyerapannya langsung. Tetapi kalau Anda mau memanfaatkan ini untuk protek supaya tidak terjadi peradangan di kita, kayak saya mau bicara seperti ini ya, kita telan pelan-pelan supaya di daerah tenggorokan kita ini tercover oleh propolis tadi, ya, akhirnya dia akan memprotek di sana. Baik.
Terus kemudian di sini saya coba sampaikan sedikit lagi tentang manfaat propolis ya. Jadi mencegah berbagai jenis penyakit ya. Jadi dia sebagai antibiotik alami. Ini sama ya Bapak Ibu, propolis sama klorofil juga sama. Kalau misalnya Anda ada luka atau kena pisau, kena air panas, Anda berikan propolis juga bisa ya. Artinya cuman karena propolis ini kecil ya nanti sayang ya. Tapi pakai klorofil juga nggak masalah. Tapi kalau urgent tidak ada klorofil lagi ngantongin propolis, pakai propolis pun sama. Terus kemudian mengurangi rasa sakit, peradangan dan demam ya. Jadi di sini makanya kalau anak-anak Anda berikan 1 tetes saja tiap pagi 1 tetes, malamnya 1 tetes atau 2 tetes juga nggak apa-apa ya. Apalagi kalau dari bayi kita berikan. Membantu mengatasi masalah infeksi pada telinga. Nah mungkin kalau Anda sampai ada yang infeksi di telinga itu, ya itu berikan propolis ini, teteskan langsung di telinga. Mempercepat proses pertumbuhan sel dan penyembuhan, kemudian mengatasi iritasi kulit, nah, mengurangi masalah alergi, meningkatkan sistem imun, dan menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh radiasi. Ya, jadi di sini memiliki aktivitas sebagai antibakteri tanpa efek samping. Ya, makanya Bapak Ibu, propolis ini saya tidak pernah tertinggal dan selalu ada di kantong saya, ya atau di tas saya kemana-mana, karena apalagi saya merokok ya. Buat Bapak Ibu yang merokok, propolis ini wajib untuk Anda gunakan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terlalu kering, ya, dan dahak-dahak yang keluar itu akan terprotek dan kita akan mudah untuk mengeluarkan dahaknya, ya, dengan propolis ini tadi. Baik. Nah, sekarang quiz time lagi Bapak Ibu. Baik. Nah, Anda tinggal baca di bawah ini ya. Nah, sebutkan 3 produk Keling yang dapat dikonsumsi untuk tubuh, yaitu tetap sehat dalam pandemi COVID-19 dalam keadaan new normal ini. Ya, jadi 3 produk Keling yang bisa dikonsumsi untuk tubuh kita di dalam pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi sebutkan 3. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi yang terakhir yaitu produk kita tentang Keling Honey 5 in 1. Ya, jadi ini produk terakhir yang saya sampaikan tentang Keling Honey 5 in 1. Jadi ini merupakan madu yang cukup lengkap dan cukup enak sekali karena setiap hari saya juga minum. Kalau dulu ada rooibos tea, saya selalu pakai pemanisnya adalah Honey 5 in 1 ini ya. Nah, jadi ini merupakan campurannya. Dan Anda juga bisa pengganti sebagai gula. Jadi kalau Anda minum teh dan sebagainya, pakai honey ini enak sekali rasanya ya. Jadi begitu. Nah, kemudian tiap sendok mengandung madu murni, royal jelly, ekstrak buah anggur, ekstrak buah delima, ekstrak buah kurma. Nah, jadi cukup lengkap. Ini cukup dengan adanya buah-buahan ini. Kita lihat lagi. Jadi di sini Anda lihat keistimewaan madu yaitu mengandung 80% karbohidrat. Jadi rantai pendek yaitu monosakarida trigliserid, monosakarida, glukosa dan fruktosa memiliki rasa manis yang mudah diserap oleh tubuh. Nah ini, jadi madu ini cukup efektif untuk penyerapannya. Indeks glikemi rendah sehingga jauh lebih sehat untuk dikonsumsi dibandingkan gula tebu atau gula pasir. Ya, makanya kalau Anda ketahui ini bisa pengganti sebagai pemanis kita. Ya, jadi kalau Anda takut dengan gula ini yang cukup membahayakan buat kita, maka pakailah madu 5 in 1 ini ya. Baik. Terus kemudian madu dipercaya mempunyai khasiat untuk menambah kekebalan tubuh manusia, yaitu madu merupakan campuran senyawa fruktosa 38,5% dan glukosanya 31%. Ya, itu perbandingannya. Selain itu ada karbohidrat seperti maltosa, sukrosa dan karbohidrat kompleks lainnya. Jadi madu juga mengandung antioksidan meskipun hanya sedikit, yakni dari senyawa krisin, pinobaksin dan vitamin C katalase. Ya, jadi di sini merupakan
dasar daripada madu kita. Nah, kita lihat di sini mekanisme Kehani dalam melawan virus. Ya, ini flow-nya. Jadi kalau ini ada MP ini. Ya, ini gambarnya ya. Jadi mengurangi peradangan sel. Saya nggak bisa baca, ini kekecilan. Nah, mekanisme Kehani dalam melawan virus. Jadi di sini, kaya akan senyawa aktivitas flavonoid yang berperan dalam menghambat ikatan protein virus dengan reseptor sel sehat tubuh, sehingga mencegah pelepasan materi genetik dan mencegah replikasi. Yaitu replikasi ini perkembangbiakan virus. Nah, ini cara kerja dia. Ya, makanya mekanismenya itu kaya akan senyawa aktif flavonoid yang berperan dalam menghambat ikatan protein virus dengan reseptor sel sehat tubuh sehingga mencegah pelepasan materi genetik dan mencegah replikasi dan perkembangbiakan virus. Ya, jadi itu tadi cara kerjanya. Nah, kemudian keunggulan Kehani ini kita lihat berasal dari bibit lebah pilihan yaitu Apis mellifera, yaitu dari Australia dan Italia ya. Jadi ini bukan produk lokal ya Bapak Ibu ya. Artinya itu bahan raw materialnya kita ambil dari Australia ya. Kemudian Apidasata tanpa tambahan gula dan air ya. Jadi menjadikan madu murni yang berkualitas. Makanya Anda nggak usah takut karena kadar gulanya ini adalah murni daripada madu, bukan gula dari gula kimia atau gula tebu ya. Kemudian proses pengolahan tanpa pemanasan membuat enzim atau peroksidase dan invertase ya dari situ tetap di dalamnya, jadi oksidasi dan portasenya. Dan 100% bahan alami, yaitu madu murni, mengandung juga royal jelly, ekstrak buah anggur, ekstrak buah delima, dan ekstrak buah kurma. Ya, ini campuran yang cukup baik sekali dan lengkap, yang bermanfaat untuk memelihara kesehatan kita. Baik, terus kemudian kombinasi yang lengkap menjadikan rasa Kehani 5-in-1 ini lebih enak dan nikmat ya. Ya tentunya telah terdaftar di BP POM ya, serta mendapatkan sertifikasi halal Bapak Ibu ya dari MUI. Makanya kalau Anda nanti mencampurkan minuman-minuman kita ya menggunakan Kehani 5-in-1 ini ya, cukup efektif. Baik. Nah, itu tadi merupakan daripada produk-produk Keling yang menjadikan dasar untuk digunakan dalam era new normal ini. Makanya Bapak Ibu ketika sekarang ini tolong Anda siapkan produk-produk ini di rumah kita. Tujuannya apa? Untuk kita bisa sewaktu-waktu menjadikan konsumsi kita keseharian. Untuk menjaga agar kita terproteksi jangan terjadi kita kena dengan COVID-19 ini. Nah, kemudian kita lihat itu produknya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini saya ulang lagi ya. Riden 2 kotak, klorofil Anda beli 1 botol, terus kemudian ada Ayu Asmo beli 1 kotak, terus Omega Squash 1 botol, VCO soda K soda VCO 1 botol, kemudian spirulina 1 kotak atau 2 kotak ya. Spirulina ini kalau 1 kotak karena 7 saset aja isinya. Nah, kemudian kita Kehani 5-in-1 dan propolis ya. Dan itu merupakan produk-produk yang menjadikan konsumsi kita di era pandemik COVID-19 ini. Baik. Nah, ini testimonial ya, testimoni pengguna produk Keling. Jadi kalau untuk produk Keling ini nggak usah Bapak Ibu ragu ya, karena memang sudah cukup banyak yang menjadi testimoninya. Karena kalau memang produk Keling tidak bagus hari ini kita tidak bisa, ya maaf ya, tidak bisa membangun gedung yang sampai 26 lantai. Makanya dengan itu ya ini dasarnya. Makanya Bapak Ibu, saya sebagai pelaku daripada Keling ini ya saya menghimbau dengan Bapak Ibu. Artinya di saat sekarang ini di era new normal ini ya kita bersabar aja sambil kita berikhtiar, sambil kita bertindak ya. Karena saya melihat banyak teman-teman ini ketika kemarin melemah, dia nggak sabar, bahkan
sudah lirik kanan, lirik kiri ya, tidak komitmen, dan ini yang menjadikan kita nanti akhirnya menyesal di belakang. Nah, Keling itu menjadikan dasar yang memang sudah membantu kita untuk dengan merubah daripada hidup saya. Jujur aja Bapak Ibu, saya dengan mempertemukan dengan Keling ini itu banyak merubah kehidupan saya. Yang tadinya awal dulu saya sebelum kenal Keling, saya main money game dan sebagainya. Bahkan sekarang ini lagi banyak juga timbul money game, yaitu binary ataupun investasi-investasi. Ya, nah itu yang membahayakan buat kita. Jadi makanya tolong kepada Anda Bapak Ibu, hindari untuk yang seperti itu. Karena bukan apa-apa. Dengan Keling ini saya betul-betul merasakan bahwa Keling ini bisa merubah kehidupan bukan hanya saya, ribuan leader-leader yang ada di Keling ini. Ya, jadi seperti itu. Saya kira cukup. Saya tidak berpanjang lebar lagi. Ya, terima kasih atas kesediaan Anda untuk bersama saya kurang lebih hampir 1 jam ya. Ya, baik. Nah, sebelum saya tutup ini, saya memberikan ada pertanyaan mungkin dari audien ya. Jadi saya berikan waktu untuk Anda bertanya. Mungkin hari ini ada yang mau ditanyakan. Ya. Ada Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini selamat siang. Izin bertanya, seberapa penting suplemen khususnya produk Keling dalam pandemi COVID-19 ini? Baik, nah ini cukup pertanyaan yang cukup bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Karena tingkat kepentingan itu kan kita tidak tahu. Di dalam kehidupan kita keseharian, seperti apa bentuk aktivitas kita. Jadi kalau aktivitas Anda ini cukup tinggi, yang pertama ya. Jadi Anda sering keluar rumah, terus kemudian pola makannya juga tidak teratur atau unsur makanannya, nutrisinya juga tidak melengkapi karena kita buru-buru selalu makan gorengan dan sebagainya. Nah, semuanya itu kita yang tahu. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini cukup efektif sekali, cukup penting untuk kita asupkan, tambahkan, ya. Nah, itu untuk kalangan muda-muda. Tetapi kebiasaan yang seperti itu kalau kita lakukan dari muda itu juga jauh lebih efektif. Jangan nunggu tua kayak saya baru Anda mengkonsumsi produk Keling. Yang seperti saya tadi sampaikan, kebanyakan orang yang tidak menambah dengan food supplement itu akhirnya mukanya jauh lebih boros. Ya, jadi lebih cepat tua. Tetapi kalau orang yang mengkonsumsi produk Keling itu jadi lebih awet muda dan sebagainya. Ya kayak saya ini baru sekitar 29 tahun ya. Percaya nggak saya 29 tahun? Ya, saya sekarang sudah 59, mau 60 tahun. Ya. Tapi karena produk Keling selalu saya konsumsi, nah ini cukup membantu. Ya. Nah, tentunya sekarang ini kepada yang usia di atas 40 tahun. Ya. Jadi kayak saya, itu mutlak. Jadi mutlak untuk produk-produk Keling yang saya sampaikan tadi, itu harus dikonsumsi. Untuk apa? Ya untuk menjaga. Kenapa? Karena memang stamina tubuh kita ini sudah banyak terjadi penurunan karena usia. Ya, jadi seperti itu. Tetapi bukannya terus Anda muda, Anda tidak perlu mengkonsumsi produk Keling. Itu juga tidak benar. Contoh lah, kayak klorofil, omega tadi. Klorofil dan omega ini mutlak. Ini merupakan paket yang kita konsumsi dari muda sampai tua. Kenapa? Karena pola makan kita yang memang memerlukan untuk menetralisir dari dua produk ini. Ya, jadi klorofil tadi bekerja di ususnya, di pembuluh darahnya, sedangkan omega itu untuk pembuluh darahnya, untuk kolesterolnya dan sebagainya yang saya sampaikan. Ya, jadi seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang kedua, izin bertanya, apakah aman mengkonsumsi produk Keling dalam waktu jangka panjang? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu ya. Karena saya dari awal, kenapa saya menyukai produk herbal ini? Karena herbal ini adalah alami, yang tidak ada, hampir tidak ada unsur kimianya. Ya, jadi betul-betul natural. Apalagi produk-produk Keling ini bukan asal ngambil produk. Jadi Keling ini memilih
dari negara-negara yang memang berkaitan. Contoh, kayak Omega tadi. Kenapa kok mesti ngambil dari Norwegia untuk ikan salmonnya? Kenapa kok nggak ngambil yang di Ancol aja? Yang banyak polusinya misalnya, atau yang di Tanjung Priok. Ya. Nah ini karena dasarnya itu tadi. Karena kita mengkonsumsi dalam jangka panjang. Nah dengan jangka panjang tadi diperlukan tingkat keamanan dari produk tadi. Ya, makanya kalau Anda mengkonsumsi dalam jangka panjang, ya insya Allah semuanya akan, ya buktinya sampai hari ini. Saya sudah mengkonsumsi 18 tahun produk Keling ya. Maaf nih, bukannya saya, ya bukan saya sok pede enggak ya. Tapi kalau Anda lihat apa hasilnya yang seperti saya dapatkan sekarang. Saya sudah hampir 60 tahun. Tahun depan bulan April ini udah 60 tahun. Ya, jadi ini bukti bahwa produk Keling mengcover, mempertahankan apa yang kita ada. Ya, jadi bukannya terus menjadi boros. Ya, jadi seperti itu. Baik, ya. Nah, ada pertanyaan lain. Nah, ini. Apakah efektif jika hanya menjalankan satu konsep saja dari ketiga konsep kesehatan? Nah, baik. Nah, kebanyakan dari teman-teman ini saya tidak salahkan ya. Contoh lah ya. Banyak teman-teman ini ketika awal menjalankan Keling, fokusnya hanya jual klorofil aja. Ya, kenapa? Karena paling murah, paling gampang, dan awet. Jadi bisa 3 minggu kalau kita konsumsi sendiri ya. Atau kalau sekeluarga bisa 2 minggu lah. Misalnya seperti itu. Makanya saya melihat banyak teman-teman ini selalu fokus jualannya klorofil. Nah, itu dulu yang saya lakukan, pertama awal saya di Keling, saya adalah melakukan seperti itu. Jualan klorofil spirulina. Klorofil, spirulina, sama koyo. Ya. Jadi saya pola konsep kesehatan saya tidak terapkan waktu itu. Karena memang produknya belum melengkapi. Tapi setelah adanya produk yang lengkap tadi, maka Keling membuat pola konsep kesehatan ini yang cukup efektif. Yaitu ada cleansing, balancing, dan activating. Jadi ketiganya ini. Nah, jadi kalau ketiga unsur yang Anda lakukan, cleansing, balancing, activating, ini cukup efektif karena memang ini dasar daripada konsep kesehatan. Tapi kalau salah satu hanya balancing saja, yaitu tentang klorofil aja misalnya, akhirnya Anda tidak bisa maksimal. Ya. Makanya proses awal ketika Anda sudah meyakinkan customer untuk membeli klorofil, mulai sering datang atau chatting. Kalau sekarang Anda WA, ya ditanya, di follow up, bagaimana Bu, bagaimana Pak, reaksinya. Oh bagus. Nah kalau bilang, oh badanku jadi enteng loh, aku jadi enak, buang air besarnya gampang. Bu maaf, itu belum apa-apa Bu, padahal itu hanya baru satu produk. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan dengan produk lain dikombinasi, nanti Ibu jauh rasakan, jauh lebih segar. Ya. Dan bedanya banyak sekali Bu. Apalagi kalau Ibu melakukan dengan pola kita, yaitu pola konsep kesehatan. Nah di situ. Jadi Anda mundur lagi menceritakan. Tapi awalnya Anda meyakinkan tadi sampai Ibu itu membeli klorofilnya. Kan begitu. Ya, jadi dengan dia membeli klorofilnya, sudah yakin, dia bercerita bagus, nah di situ Anda mundur, Anda ceritakan lagi. Dasar-dasar daripada konsep kesehatan tadi. Nah dengan Anda ceritakan tadi, mulailah Ibu tadi tertarik. Ya, apalagi Anda menceritakan Riden tadi bisa mengempeskan perut, buang air besar lancar dan sebagainya. Nah itu nanti Ibu akan tertarik untuk membeli Riden tadi. Masa sih? Iya. Nah bahkan dengan seperti itu, Anda akan akhirnya memberikan yang maksimal. Nah, baik. Jadi tentunya dengan hanya salah satu saja, yaitu hanya sekedar untuk kita tahu. Tetapi kalau untuk memaintain dan untuk menjadikan lebih baik, yaitu yang kita anjurkan adalah ketiga konsep itu tadi. Ya, baik. Nah ini ada pertanyaan baru lagi. Mau bertanya, jika sudah rutin mengkonsumsi produk Keling, kedepannya mau dikurangi produknya, apakah boleh? Nah, ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Makanya banyak orang tanya, Pak, saya ini, bahkan ada yang tanya begini, kalau ini tadi
pertanyaannya masih mending ya, masih bertanya yang kalem. Ada yang bertanya begini, Pak, saya setelah minum produk Keling, badan saya ini jauh lebih segar sekali. Tetapi setelah saya berhentikan, Pak, kok tahu-tahu saya lemes, Pak. Saya tahu menurun, ngedrop saya. Tapi setelah itu saya minum, badan saya enak lagi. Waduh, produk Keling ini ketagihan ya, Pak ya. Nah, ada nggak yang bertanya seperti itu? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu bahwa produk Keling ini membuat ketagihan, sebetulnya tidak. Jadi filosofinya seperti ini. Anda pada saat minum produk Keling, Anda sudah punya masalah. Mungkin Anda badan capek, gampang lemes ya, nggak semangat dan sebagainya. Kemudian Anda mengkonsumsi produk Keling. Pada saat Anda mengkonsumsi produk Keling, badan Anda jauh lebih segar. Ya. Setelah segar, pertanyaannya, pola makannya dirubah nggak? Kalau pola makannya tidak dirubah, masih goreng-gorengan, masih kalau mau makan soto-soto terus, daging-dagingan terus, tidak dirubah. Sudah tahu kolesterolnya tinggi. Jadi kalau kolesterol tinggi, ya minyak-minyakan, santan-santanan, lemak-lemak itu dikurangi. Ya, dirubah sedikit awalnya. Tujuannya apa? Untuk supaya kita tidak terjadi tinggi kolesterol tadi. Itu pertama, pola makannya. Dirubah nggak? Yang kedua, gaya hidupnya dirubah nggak? Ya. Jadi kalau Anda tidak merubah gaya hidup juga, jadi setelah badan segar, Anda mulai nggak olahraga? Anda mulai nggak jalan pagi? Anda mulai nggak aktif lagi? Nah, di situ. Terus kemudian kontrol diri. Dalam arti apa? Pola kerjanya ini dijaga nggak? Masih ngelembur sampai malam juga. Nah, kalau Anda sudah seperti ini, ya tentunya Anda memerlukan produk Keling. Ya. Makanya kalau Anda berhentikan, pasti itu akan merasa, aduh kok jadi ngedrop aku. Ya. Nah, makanya kalau daripada seperti itu, pertama, Anda udah rajin kerja. Ada gajinya, penghasilannya. Nah, kalau sudah seperti itu ya disisakan sebagian untuk produk Keling. Kenapa? Karena memang produk Keling mutlak diperlukan untuk tubuh kita. Nah, di sana. Nah, nanti kalau Anda sudah bertanya lagi, loh Pak, saya uangnya nggak cukup. Nah, kalau nggak cukup ya gampang toh Bapak Ibu. Tinggal Anda join di Keling. Ya. Kalau Anda join di Keling, kemudian Anda rasakan di sana, Anda mulai cerita ke teman-teman. Kayak saya dulu. Saya awalnya join di Keling, tujuannya bukan saya pengen kaya. Bukan saya mau sukses besar, tidak. Saya tujuannya Keling ini adalah awalnya supaya beli produk murah yang pertama. Untuk ibu saya yang kena kencing manis dan kondisinya sudah ngedrop. Terus untuk anak saya tadi yang batuk pilek. Tujuannya itu. Tapi setelah saya melihat ada dampak yang cukup baik, ya. Nah, akhirnya dari sana saya tidak ragu-ragu lagi. Akhirnya dari sanalah saya cerita ke teman, merespon teman-teman. Nah, dengan merespon teman ini merupakan awal saya untuk mau bangkit dan akhirnya di sanalah saya mendapatkan yang lebih maksimal. Ya, jadi seperti itu. Baik, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya akan nanti sebentar saya akan menyampaikan pemenang kuis tadi. Namun sebelumnya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu ya. Ketika Anda berpresentasi seperti saya, janganlah Anda takut. Karena banyak teman-teman ini takut untuk memulai berpresentasi tentang konsep kesehatan ya. Karena ya Anda enggak usah melihat seperti Dokter Nila ya. Jujur aja saya kagum sekali melihat Dokter Nila yang ngomongnya udah kayak air, nggak ada titik komanya, cecet cuet ya. Kenapa? Ya memang backgroundnya dokter, apalagi beliau sudah spesialis. Ya, jadi kalau kita kayak saya ini, saya memulai Keling dulu, saya bukan background dokter, saya bukan background sekolah farmasi kayak Ibu Fatma, tidak. Saya ini ekonomi, tetapi dengan saya mau melakukan walaupun kemampuan saya yang terbatas ya. Jadi kalau Anda lihat, jujur aja saya konsep kesehatan ini sudah berapa lama saya tidak
berpresentasi secara lengkap ya. Tetapi kalau berpresentasi dengan produk, jualan produk dan sebagainya, menceritakan ke teman dan atau prospekan, itu ya hampir tiap hari. Tetapi secara detail seperti tadi ini loh, saya sudah puluhan tahun, hampir 13-14 tahun, saya tidak pernah menyentuh ini. Yang selalu saya di Keling ini adalah memberi training, memberi motivasi dan sebagainya. Tapi tidak menyentuh tentang konsep kesehatan. Tetapi ketika minggu lalu, Bu Padma meminta saya untuk berbicara, ya saya bersedia, oke siap saya lakukan. Makanya maaf Bapak Ibu, kalau sampai kemampuan saya tidak jauh seperti Dokter Nila, ya mohon dimaklumin ya. Yang intinya bahwa saya ingin tunjukkan ke teman-teman bahwa walaupun kita bukan background daripada farmasis, walaupun kita bukan background daripada dokter, tetapi kita berusaha, kita mau belajar, akhirnya kita juga akan mampu untuk menyampaikan yang terbaik dari kita. Ya, karena konsumen itu tidak akan melihat seperti Dokter Nila. Tidak, ya. Apa yang Anda sampaikan dia dengarkan. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak tahu oh kalau yang bagusnya kayak apa. Nah, nanti suatu saat kalau misalnya dokter itu masih belum yakin dengan kita, ya Anda tinggal ambil, sekarang ini kan banyak video-video di FB ya, khususnya di FB Keling itu macam-macam tentang Dokter Nila berbicara tentang konsep kesehatan juga. Nah, Anda tinggal copy link, kemudian paste ke prospek Anda di WA-nya, nanti dia bisa buka langsung linknya ke Facebook, dan akhirnya bisa nonton Dokter Nila langsung di sana. Ya, baik, saya kira itu dan ya sekarang saatnya untuk dibacakan ya. Sudah diumumkan. Sudah diumumkan ya. Tadi sudah diumumkan ya pemenang-pemenang daripada kuis tadi ya Bapak Ibu. Ya, selamat buat Anda yang menjadi pemenang. Semoga hadiah yang diberikan Keling ini bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar lagi. Saya terima kasih atas waktu yang Anda berikan bersama saya di konsep kesehatan ini, dan kita berjumpa di awal bulan depan. Saya berbicara tentang OBO ya, kita bersama-sama di sana. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.